지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara Liba Albani dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 38. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kabinet pada era demokrasi parlementer serta ekonomi liberal di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif. Badan legislatif ini dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dan para anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan. Perdana Menteri dan kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan pekerjaan mereka untuk tetap berkuasa. Nah, di Indonesia sendiri, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Demokrasi ini menyebabkan lahirnya berbagai partai politik di Indonesia. Sehingga pada saat itu terjadi pergantian kabinet. Partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan, seperti PNI dan Masyumi yang merupakan partai terkuat dalam DPR. Dan dalam kurun waktu 5 tahun, PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan di 4 kabinet. Adapun susunan kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu ada 7 kabinet. Nah, yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini didukung oleh Partai Masyumi, namun PNI tidak ikut turut serta dalam kabinet ini karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Lalu, terdapat beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Kabinet Natsir. Yang pertama adalah di bidang ekonomi, yaitu Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial Indonesia ke ekonomi nasional. Yang kedua, Indonesia berhasil masuk PBB. Serta yang ketiga, berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Namun, kabinet ini berakhir pada tahun 1951 karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS karena dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Yang kedua adalah Kabinet Sudirman. Pada kabinet ini, Partai Masyumi dan PNI digabungkan menjadi satu. Namun, usahanya mengalami kegagalan sehingga ia harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari. Pada pemerintahan kabinet ini tidak terdapat perubahan yang signifikan karena ia hanya melanjutkan program Natsir saja. Namun, terdapat berbagai masalah yang dialami oleh kabinet ini. Yang pertama adalah adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat. Tindakan ini dianggap telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, karena lebih condong ke blok barat dan bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Yang kedua adalah adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi. Yang ketiga adalah masalah Irian Barat belum juga dapat teratasi. Dan yang keempat adalah hubungan antara Sudirman di militer kurang baik, dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah terhadap pemberontakan di Jawa. Berakhirnya kekuasaan kabinet ini disebabkan pertentangan dari Masyumi dan PNI karena tindakan Sudirman sehingga mereka menarik dukungannya terhadap kabinet tersebut. Nah, yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan PSI. Kabinet ini tidak memiliki prestasi yang bagus, tetapi sebaliknya malah banyak sekali kendala yang muncul, yaitu defisit ekonomi karena penerimaan negara yang berkurang, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Yang keempat, terjadinya peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintahan untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, sehingga muncul sikap yang tidak senang di kalangan partai politik, sebab hal ini dipandang akan membahayakan kedudukannya. Dan yang terakhir adalah munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Akibat dari peristiwa tersebut, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Kabinet Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juli 1953.
Selanjutnya yang keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Terdapat berbagai prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali. Kabinet ini mendapat banyak dukungan dari partai-partai seperti partai baru yaitu NU. Namun, muncul konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955. NU menarik dukungan dan menterinya menyebabkan keretakan dalam kabinet yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 24 Juli 1955. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada kabinet ini berhasil diselenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955. Terdapat keberhasilan-keberhasilan lainnya yaitu perjuangan diplomasi kemerdekaan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda, pemberantasan korupsi dengan menangkap penjabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer, dan terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dan Kabinet Burhanuddin, serta menyelesaikan masalah pada tanggal 27 Juni 1955. Adapun kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan sehingga dianggap menunjukkan ketidaktenangan. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada pemerintahannya yang kedua terdapat rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang. Namun, adapun kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini, yang pertama adalah berkorbarnya semangat anti Tiongkok di masyarakat. 2. Munculnya pergolakan atau kekacauan di daerah lainnya. 3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah. 4. Pembatalan KMB oleh presiden yang menimbulkan masalah baru. 5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh serta harus menyerahkan mandatnya kepada presiden. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet ini terbentuk karena adanya kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Nah, di dalam kabinet ini berisi para pakar yang ahli dalam bidangnya masing-masing, serta terjadi perebutan kekuasaan antara partai politik. Terdapat prestasi-prestasi yang telah dicapai. Yang pertama adalah diadakannya Musyawarah Nasional atau MUNAS. Yang kedua, mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Yang ketiga, terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan dalam masyarakat. Serta yang keempat, diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri meskipun tidak berhasil dengan baik. Adapun beberapa masalah yang dialami oleh kabinet ini. Yang pertama adalah peristiwa Cikini, yang kedua kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah lain meningkat. Yang ketiga, terjadinya keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin memburuk sehingga program pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, Kabinet Juanda berakhir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Nah, setelah membahas mengenai kabinet-kabinet pada era demokrasi parlementer di Indonesia, selanjutnya adalah ekonomi liberal di Indonesia. Disebut ekonomi liberal karena dalam politik dan sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Padahal pengusaha bumi pada masa itu masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi terutama pengusaha Cina. Hingga pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia yang baru merdeka. Adapun berbagai solusi-solusi atau upaya-upaya untuk mengatasi masalah ekonomi yang telah memburuk. Yang pertama adalah Gunting Syarifuddin, yaitu kebijakan memotong uang yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar agar harga menurun. Yang kedua, program Benteng yang tujuannya menumbuhkan wiraswastawan pribumi. Yang ketiga, nasionalisasi Dejavase Bank yang fungsinya sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba untuk menggalang kerjasama pengusaha Cina dan pribumi, meskipun program ini tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, pembatalan sepihak atas hasil konferensi meja bundar atau KMB. Dan yang keenam adalah persaingan finansial atau FINEC. Sekian
presentasi atau penjelasan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.